Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2324. Gadis sarung juga menyadari hal ini. Dia sedikit mengernyit, tetapi matanya tiba-tiba menjadi dingin dan mengancam. Ledakan, tubuhnya yang ramping sepertinya telah memecahkan semacam kurungan, dan energi di sekujur tubuhnya tiba-tiba membengkak. Api ilahi yang suram yang berlama-lama di sekelilingnya diam-diam bersinar dengan jejak darah. Kekuatan tempurnya juga berubah secara menakjubkan. Transformasi seperti itu mengejutkan banyak monster tua dan menarik napas. Memalukan, ini keterlaluan. Saya pikir itu adalah batas seorang gadis dalam sarung, tetapi mereka semua salah menebak. Pria muda jangkung itu juga menghela nafas lega. Tubuh adik perempuannya sangat istimewa, fondasi Dao dibagi menjadi 3, membuka 3 lautan kekacauan. Menurut guru, jenis fisik seperti ini menyiratkan rahasia, Tao melahirkan satu kehidupan, 3 hal, yang sangat tabu dan mengerikan. Sepanjang era Taixi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan saudari junior hanya dalam hal fondasi Dao. Guru bahkan menggunakan 8 karakter, tak tertandingi di dunia, unik di masa lalu dan masa kini, untuk menggambarkan tubuh Tao khusus yang disebut tubuh Tao 3 kehidupan. Sansheng, bukan kehidupan lampau, kehidupan sekarang, kehidupan masa depan. Itu adalah arti derivasi, yaitu rahasia menurunkan langit dan bumi, menurunkan penampakan semua makhluk hidup, dan menurunkan jalan diri sendiri. Yaitu melihat dunia, melihat semua makhluk, dan melihat diri sendiri. Ini adalah tubuh Dao 3 kehidupan. Semacam bakat tak tertandingi yang dibuat kagum oleh kekuatan besar di sungai panjang takdir. Dan itu tercermin dengan caranya sendiri, yaitu memiliki 3 jenis fondasi Dao misterius, dan membuka 3 jenis lautan kacau yang berputar dan bergema satu sama lain di dalam tubuh. Ini tidak sesederhana mengalihkan fondasi Dao-nya 3 kali, tetapi siklus yang unik dan menakutkan, menyiratkan misteri, 3 kehidupan dan semua hal. Selama dia terus berlatih dan menumpuk, fondasi Dao-nya dapat terus berkembang dan berubah. Ini adalah tempat yang paling tabu. Dan di akhir era Taixi, gadis sarung mengikuti gurunya, Zhou Ye Tianzun, untuk berlatih, dan dia mendapatkan biografi yang sebenarnya. Di tahun-tahun yang panjang dan tak berujung di masa lalu, bahkan jika dia terjebak di reruntuhan Taixi ini, Tianzun Zhou Ye tidak mengendurkan persyaratan latihannya untuk gadis sarung. Bahkan, karena dia khawatir gadis sarung akan menerobos terlalu cepat, dia harus mengambil tindakan secara pribadi, melarang dan menekan Taoisme gadis sarung berulang kali. Pemuda jangkung tidak ingat persis berapa kali Taoisme adik perempuannya dilarang. Dia hanya tahu bahwa setiap kali saudari junior ditekan hingga batasnya, dia akan dapat melanggar larangan tuannya. Jika master menyegelnya lagi, saudari junior akan merusaknya lagi di masa depan. Selama bertahun-tahun di masa lalu, kedua master dan magang bersaing antara melarang dan melanggar. Dengan cara ini, saudari junior memiliki kekuatan bertarung saat ini melawan langit. Menurut guru, suster muda adalah eksistensi yang memenuhi syarat untuk menguasai dunia di masa depan. Jalannya istimewa dan tabu, dan hanya dengan penindasan dan pelarangan terus-menerus, dia dapat menggali tubuh Dao 3 kehidupan miliknya secara menyeluruh. Dalam hal ini, pemuda jangkung itu sudah lama diyakinkan. Menurutnya, prestasi saudari junior di masa depan ditakdirkan untuk melampaui tuannya, dan tidak ada batasan. Sama seperti saat ini, kekuatan suster junior meroket dalam pertempuran. Alasannya adalah sebelum pertempuran, dia hanya menggunakan kekuatan besar laut kekacauan di tubuhnya. 2 lainnya telah disegel sepanjang waktu. Dan sekarang, dia telah menggunakan kekuatan 2 Chaos Seas. Kali ini, jika Suyi masih berani meremehkan suster junior, dia pasti akan sangat menderita. Pria muda jangkung itu berpikir diam-diam. Kekuatan tempur gadis dalam sarung berubah, dan ketika dia mengayunkan sabit api dewa yang tak berujung dan gelap membawa cahaya darah yang menyilaukan, menghancurkan kehampaan, dan kekuatan kehancuran menghancurkan bumi. Saya tidak tahu seberapa kuat dari sebelumnya. Semua ini juga diperhatikan oleh Suyi. Dia hanya tersenyum, dan kekuatannya juga berubah. Ledakan, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengayunkan tinjunya, membalikkan alam semesta, membalikkan 5 elemen, dan ketika niat pedangnya yang mendominasi mengamuk, dia menangkis serangan gadis sarung itu seperti gadis busuk. Tenang dan merendahkan seperti sebelumnya. Tidak, ini lebih agresif dan mendominasi dari sebelumnya. Semua ini hampir mengejutkan Lian Yunzi dan yang lainnya. Dan di waktu berikutnya, tidak peduli seberapa agresif serangan gadis sarung itu, tidak peduli seberapa menakutkan dan tabu jurus pamungkas yang dia gunakan, dia dikalahkan satu persatu oleh Suyi. Serangan gadis bersarung itu seperti angin, seperti listrik, seperti nyala api ilahi yang gelap dan tak berujung yang memurnikan segalanya. Itu dapat dengan mudah membakar beberapa tokoh setingkat dewa di dunia saat ini menjadi abu.
Itu sangat menakutkan. Tapi Sui seperti batu abadi, seperti gunung suci yang tidak bergerak. Bahkan jika 8 angin bertiup dan ombak yang bergejolak menghantam pantai, itu tidak akan terguncang. Sebaliknya, setiap kali Sui menyerang, itu akan sangat menindas gadis sarung itu sehingga dia harus melakukan yang terbaik untuk meredakannya. Ini, pria muda jangkung itu tampak kusam. Di hatiku, Suster Junior sudah menjadi orang aneh yang unik melawan langit dan bumi, tidak ada yang bisa dibandingkan. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa Sui bahkan lebih buruk dari itu? Ledakan, antara langit dan bumi, energi pedang saling silang, dan nyala api ilahi yang suram meraung dengan darah. Langit di atas seluruh reruntuhan Taisi bergejolak dan melonjak, mengganggu sejumlah monster tua yang terperangkap di berbagai area terlarang. Apa yang terjadi di sini? Sungguh kekuatan yang tabu. Jelas bahwa hukum keabadian belum diringkas, tetapi tingkat kekuatan penghancur itu jauh melampaui kekuatan umum keabadian. Mungkinkah ini pertarungan antara dua sosok yang menentang dewa di bawah dewa-dewa? Berbagai diskusi terdengar, hanya saja tidak peduli seberapa canggih keterampilan dan pengalaman monster tua yang terperangkap itu, mereka semua terpana. Bahkan Lian Yunzi dan yang lainnya yang hadir pun kaget dan merasa luar biasa saat menyaksikan duel tiada taraf ini. Terlebih lagi, orang yang belum bisa melihat pertempuran ini. Ini, belum reinkarnasi. Selama pertarungan sengit, ekspresi terkejut muncul di alis gadis bersarung itu. Dia tidak bisa tidak bertanya lagi, rekan Taoisu, berapa banyak kekuatan yang kamu pertahankan di pertarungan sebelumnya? Dengan jentikan jarinya, Sui menghancurkan serangan mengerikan gadis itu, dan kemudian berkata dengan santai, ini bukan reservasi, hanya saja aku belum menggunakan kekuatan Dao besar yang lebih kuat. Dia tidak berbohong. Gadis bersarung itu mengerucutkan bibirnya. Bagaimana dia bisa gagal mendengar subteks Sui? Ledakan, tabrakan mengejutkan lainnya terjadi. Sosok Sui baru saja bergoyang. Melihat ini, gadis sarung sepertinya telah membuat keputusan, dan mata yang cerah itu sepertinya memiliki nyala api yang benar-benar meledak, dan cahaya yang menakutkan muncul. Bangkit, sabit api ilahi di tangan gadis sarung terangkat. Pada saat ini, di bawah sorotan penonton yang terkejut, moralitas gadis sarung itu kembali melejit. Api suram yang menembus seluruh tubuh telah menjadi sangat ganas, tidak hanya bersinar dengan darah yang menyilaukan, tetapi juga melahirkan api emas kristal yang menyilaukan. Ledakan, sepotong langit dan bumi itu tampaknya benar-benar dilebur dan berubah menjadi lautan api dewa yang ganas. Lihatlah gadis bersarung itu lagi, seperti sosok wanita tertinggi yang berjalan dalam kegelapan, seluruh tubuhnya terjalin dengan api dewa, warna darah dan cahaya keemasan terjalin, dia begitu kuat hingga tak terbayangkan. Saudari muda, dia sepenuhnya menggunakan semua kekuatan tubuh Dao Tiga Kehidupan. Pria muda jangkung itu terkejut, dan dia melihat sekilas bahwa gadis di sarung itu telah sepenuhnya menggunakan Taoisme dari 3 lautan yang kacau di tubuhnya. Namun, semua itu membuat pemuda jangkung itu tidak bahagia. Karena sampai saat ini Sui masih belum dipaksa untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi. Sebaliknya, itu adalah latar belakang saudari junior yang terpaksa diekspos berulang kali. Sampai sekarang, tidak ada reservasi. Apa artinya ini? Pemuda jangkung itu tentu saja tahu, bagaimana dia bisa bahagia. Benar saja, seperti yang dia duga, dalam pertempuran berikutnya, kekuatan Sui juga menjadi lebih kuat saat saudari junior itu menggunakan semua kemampuannya. Ini menyebabkan kegemparan di antara penonton. Lian Yunzi, Hua Yin, dan monster tua lainnya menjadi sangat pendiam, dengan ekspresi kaget, bingung, dan kebingungan yang kompleks di sudut alis dan mata mereka. Dao gadis sarung meroket lagi dan lagi, menjungkir balikan prediksi dan kognisi mereka, dan juga menyebabkan kejutan di hati Dao mereka berulang kali. Dari sudut pandang mereka, ini jelas merupakan penjahat kuno dan tak tertandingi. Tak tertandingi. Memang benar jika 9 master dewa halus ini melakukan sesuatu, mereka dapat dengan mudah menekan gadis sarung itu. Tapi jangan lupa, gadis sarung saat ini hanya dalam keadaan ekstrim. Betapa menakutkannya jika dia melangkah ke alam master dewa di masa depan. Jika dia menginjakkan kaki di puncak 9 perbaikan di masa depan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang tua ini? Karena itu, Lian Yunzi dan yang lainnya terlihat sangat rumit. Tapi kalau hanya itu, tidak apa-apa, lagi pula mereka juga tahu bahwa gadis sarung itu adalah keturunan Zhou Ye Tianzun, dan dia adalah orang yang menentukan jalannya. Bahkan jika kekuatannya melawan langit, di masa lalu dan sekarang, tidak banyak yang bisa ditemukan. Dapat diklasifikasikan sebagai alternatif khusus. Tapi intinya, gadis-gadis bersarung sudah menentang langit, tapi Sui lebih buruk lagi. Sui lah yang memaksakan latar belakang dan kekuatan gadis sarung itu berkali-kali. Di sisi lain, Sui terasa seperti jurang maut yang tak terduga. Sampai sekarang, reinkarnasi belum pernah digunakan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia pertahankan. Monster tua apa yang tidak kaget dan bingung dengan ini? Ledakan. Di bawah langit, niat pedang itu seperti gelombang pasang,
perkasa, dan menyapu api dewa yang memenuhi langit dengan atmosfer tabu. Jubah hijau Suyi berkibar, dan dia bergerak dengan energi pedang yang besar, penuh dengan kekuatan yang menindas. Ini memang tidak ada harapan. Sama seperti gunung Tuhan yang tak tergoyahkan bergerak ke samping, semua serangan akan dikalahkan, dan segala cara akan ditekan, bagaimana kita tidak membuat orang merasa putus asa. Dia adalah orang yang teguh, seperti gadis bersarung, yang hatinya Dao yang tak terhancurkan telah dipukul. Tapi, itu saja, dia mengerutkan bibirnya, dan di kedalaman matanya yang acuh tak acuh dan dingin, kobaran api perang semakin meningkat. Energi dan semangat seluruh tubuh tampak mendidih dan menderu di mana sosok itu berdiri. Api gelap dan ilahi seperti api penyucian, melelehkan langit di atas dan membakar Jiu Yuan di bawah. Di tangannya yang ramping dan pucat, sabit api ilahi panjang Zhang Su diam-diam berubah menjadi emas murni dan cerah. Dan langit diam-diam ditutupi oleh kegelapan yang pekat dan suram. Ini, pemuda jangkung itu tiba-tiba terkejut, seolah menyadari apa yang akan dilakukan adik perempuannya, dia menjadi lebih gugup dari sebelumnya. Hampir pada saat yang sama, mata Suyi sedikit menyipit, dan warna aneh muncul. Ini kemungkinan besar adalah kekuatan-kekuatan gaib jalan yang akan ditampilkan oleh gadis sarung. Sebelum benar-benar digunakan, ada penglihatan yang luar biasa dan menakutkan, yang juga membuat hati Suyi penuh antisipasi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2325. Langit gelap, seperti jatuh ke malam abadi. Semburan insinerasi yang ganas sedang menyebar. Dan kekuatan gadis bersarung juga telah mencapai tingkat yang mengejutkan saat ini. Tanpa ragu, tangan ramping gadis bersarung itu menebas ke depan dengan sabit terangkat. Ini seperti melambaikan sungai api dewa emas yang mempesona, menjadi satu-satunya cahaya di dunia yang gelap ini. Menyala, cemerlang, penghalang dan belenggu ruang dan waktu yang tampaknya menembus usia akan membelah langit, bumi, dan segala sesuatu di depan kita, dan kemudian membakarnya menjadi abu. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti. Punggung Lian Yunzi dan monster tua lainnya menggigil, mata mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka sangat terkejut. Gambar macam apa ini? Api yang membakar itu seperti Phoenix api 9 surga yang mengepakkan sayapnya, menyerang 9 langit dan memercikkan api yang akan menghancurkan dunia. Kekosongan tak berujung terbakar dan sekarat. Gunung dan sungai yang diselimuti kegelapan diterangi oleh kembang api yang terang dan megah dan tiba-tiba berubah menjadi abu. Dan sabit yang ditebas oleh gadis bersarung itu, seperti penjelmaan api yang menghancurkan dunia, sangat terang dan merusak. Pada saat ini, mata pemuda jangkung itu kesurupan, dan sebuah kalimat dari guru muncul di benaknya. Kekuatan supernatural adik perempuanmu telah melanggar tabu, dan dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia harus melakukannya. Dengan kata lain, pukulan dari adik perempuannya saat ini adalah perwujudan terakhir dari moralitasnya, dan itu juga merupakan pukulan terkuatnya. Dalam duel ini, tinggi rendahnya akan ditentukan dalam pukulan ini, dan sukses atau gagalnya akan ditentukan. Pukulan ini disebut, kegelapan dan keheningan abadi. Pada saat ini, Suyi akhirnya merasakan tekanan di wajahnya, dan tubuh serta kulitnya terasa sakit. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan penindas yang begitu mengerikan dari lawan di negeri yang sama. Dia tersenyum, dan ketika lengan bajunya terangkat, dia mengulurkan tangan kanannya, dan di antara telapak tangannya yang putih dan ramping, ada niat pedang yang halus dan misterius. Lalu, lemparkan ke udara. Tertawa, cahaya jernih setinggi 3 kaki naik ke langit. Dalam sekejap, menembus langit dan menembus langit yang gelap, kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya dan kekerasan hancur dan berubah menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari kejauhan, ketika bilah hijau setinggi 3 kaki itu membubung ke langit, tampaknya membelah seluruh dunia. Itu membagi suara dan kekeruhan, dan memutus garis lintang dan garis bujur langit dan bumi. Dan ketika bagian depan hijau setinggi 3 kaki ditebang, ledakan, seolah tak terkalahkan, dia menghancurkan semua rintangan, membelah semburan api dewa yang menghancurkan dunia, dan memotong sabit yang dipotong oleh gadis sarung. Tiba-tiba, sebuah tontonan yang luar biasa dipentaskan. Sepotong langit dan bumi itu tiba-tiba runtuh, dan pedang Ki yang menakutkan itu bertabrakan dengan api ilahi, memicu badai jalan yang menyapu 10 arah. Kemanapun ia lewat, berbagai penglihatan kehancuran dipentaskan, matahari, bulan, dan bintang-bintang layu, para dewa dan iblis di langit menangis dan berteriak dengan darah, dan ada gunungan mayat dan lautan darah yang runtuh dalam sekejap mata. Meskipun itu semua adalah penglihatan, mereka nyata sebagaimana adanya, dipentaskan sebagai gulungan gambar bencana. Ledakan, mata semua orang disengat, dan ada hamparan putih yang luas. Bahkan 9 master dewa halus itu tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Siapa yang menang? Dunia dipenuhi kabut, dan nyala api berkobar dengan liar, dan sebuah suara terdengar. Aku tidak tahu. Jangan lakukan apapun, agar tidak menghancurkan medan perang. Di tengah diskusi, kabut menghilang, dan semburan kehancuran runtuh. Pemandangan antara langit dan bumi berangsur-angsur menjadi jelas. Ada pemandangan seperti reruntuhan di mana-mana,
bobrok dan layu, dan sekilas membuat orang merasa sunyi dan sepi. Hanya kota Sundial di kejauhan yang tampaknya ada selamanya, tanpa dampak sedikit pun. Dalam kekosongan, Su Yi sedang minum dengan kendi anggur, dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin. Tidak ada luka yang terlihat di seluruh tubuh. Di kejauhan, seorang gadis bersarung juga berdiri di sana, sosoknya yang ramping seperti ilalang bergoyang tertiup angin. Semua kekuatan di tubuhnya telah hilang, dan dia tidak bisa melihat luka apapun. Tapi wajah kecil yang halus itu menjadi lebih pucat dan tidak berdarah. Dia mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Dunia ini sepi, hanya angin yang melolong. Kegelapan adalah kehampaan, dan bara api adalah kehampaan. Jalan seperti ini memang bisa disebut kata tertinggi. Su Yi berkata dengan emosi, Tao jenis ini, berdasarkan landasan Dao khusus Anda, memang memiliki potensi besar. Jika Anda dapat memadatkannya menjadi hukum abadi di masa depan, saat Dao Anda naik selangkah demi selangkah, mengingat waktu, Anda memang akan memiliki kesempatan untuk menguasai dunia. Beritahu dunia, kata-kata itu penuh dengan penghargaan yang tidak malu-malu. Beberapa kata bergema dengan jelas antara langit dan bumi. Gadis di sarung akhirnya sadar kembali, wajah kecilnya menjadi rumit, dan dia berkata, itu saja di masa depan. Aku sekarang jauh lebih rendah dari rekan Daois Su. Ada keributan. Apakah ini pengakuan kekalahan? Berjuang untuk garis depan dengan cara yang hebat berarti berjuang untuk pembicaraan tanpa akhir, bukan untuk keheningan sesaat. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, di masa depan, kamu dan aku akan memiliki jalan kita sendiri untuk dilalui, dan akan ada alam untuk dicari dan diterobos. Ini adalah hal yang paling dinantikan dalam praktik, dibandingkan dengan ini, keuntungan sementara dan kerugian bukanlah apa-apa. Gadis sarung kembali ke tampangnya yang menyedihkan, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, jika kamu kalah, kamu kalah. Aku tidak butuh kenyamanan seperti itu. Su Yi tersenyum dan berkata, itu sangat bagus. Gadis bersarung itu tiba-tiba berkata, rekan Daois Su, saya ingin bertanya, bagaimana cara pedang yang Anda gunakan pada akhirnya? Su Yi berkata dengan tenang, cara ini disebut Xuansu, dan ini mirip dengan caramu mengendalikan. Itu dapat memotong sebab dan akibat dan melarang takdir. Bukan reinkarnasi. Gadis sarung tertegun. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dari awal perang hingga saat ini, dia memang tidak pernah menggunakan reinkarnasi. Itu juga pada saat terakhir metode Xuansu digunakan. Adapun waktu sebelumnya, dia telah menggunakan jalan lain yang telah dia kuasai, dan dia telah menggunakan semuanya di jalan ilmu pedang. Aneh, tapi semua dewa hanya bisa menggunakan satu jenis jalan sebagai fondasi untuk menyalakan api dewa, memadatkan perawakan dewa, dan membangun posisi dewa. Tapi rekan Taois Su, kamu jelas sangat berbeda. Gadis bersarung itu jelas bingung dan bingung. Kata-kata ini juga menarik perhatian monster tua lainnya yang hadir. Memang, inti dari Dao yang dikendalikan oleh para dewa hanya dapat berupa satu jenis, dan kekuatan Dao lainnya dapat diturunkan, tetapi esensinya tetap satu. Tapi Su Yi jelas berbeda. Dia dapat menggunakan jalan yang berbeda, dan masing-masing berasal dari fondasi jalan sendiri, bukan berasal darinya. Ini luar biasa. Su Yi tidak menjelaskan, hanya berkata, inilah cara yang saya cari. Semua orang terdiam beberapa saat, tidak bisa tenang. Gadis bersarung itu sangat menakutkan, tapi dia tidak bisa memaksa Su Yi untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi sampai dia dikalahkan. Hal ini membuat mustahil untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur jika Su Yi menembak dengan seluruh kekuatannya. Junior Sister, tidak perlu berkecil hati dengan ini. Jika pria itu menggunakan kekuatan Taisi, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Pemuda jangkung itu melangkah maju untuk menghibur gadis bersarung itu. Hanya kata-katanya yang menghibur yang membuat semua orang tercengang. Apakah ini disebut penghiburan? Rekan Taois Su benar. Berjuang untuk menjadi yang teratas bukanlah bersaing untuk lagu angsa suatu zaman, tetapi untuk berbicara tanpa henti. Di Sundial City, terdengar suara tua dan kering dari Tianzun Suye. Ikan mas merah, setelah pertempuran ini, pengalaman apa yang kamu miliki? Gadis bersarung itu memegang ujung bajunya dengan kedua tangan, menundukkan kepalanya, dan berkata, kembali ke guru, murid ini menyadari kesenjangan antara saya dan rekan Daois Su. Benar, kali ini kekalahan yang bagus, dan kekalahan itu terjadi pada waktu yang tepat. Tianzun Zhouye berkata dengan gembira, bagimu, kekalahan ini adalah kesempatan untuk memeriksa kembali jalanmu sendiri. Lebih baik daripada kalah ketika pertempuran untuk menentukan jalan dipentaskan di masa depan. Semua orang terkejut, dan mereka semua samar-samar merasa bahwa Tuan Zhouye sepertinya menggunakan tangan Su Yi untuk mengalahkan muridnya sekali. Ini tidak bisa dipercaya, tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu membuat orang merasakan selera yang berbeda. Sederhananya, Tianzun Zhouye perlu membiarkan murid-muridnya melalui penajaman seperti itu. Tuan, muridnya mengerti, kata gadis sarung itu. Rekan Taois Su, terima kasih, Cheng Kuan. Zhouye Tianzun mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Ini hanya sedikit usaha. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, pertempuran ini memungkinkannya untuk sepenuhnya memahami tabu, jalan kegelapan. Selain itu, Suyi juga sangat terkesan dengan bakat khusus gadis sarung, Red Cup. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada tubuh dao bawaan yang tabu di dunia. Mari kita bicara tentang hal kedua, kata Suyi. Hal kedua, meskipun ini adalah siksaan yang sangat berbahaya, tetapi untuk sesama Taois, jika kamu bisa bertahan, kamu bisa mengendalikan api ilahi Taisi. Zhou Ye Tianzun berkata, di kota jam matahari ini, ada jam matahari. Itu adalah artefak kekacauan yang pernah saya kendalikan. Skala waktu di atasnya sesuai dengan 12 jam. Ketika seorang teman tahu memasuki kota, jam matahari akan berjalan sesuai. Mulai dari jam Xi, akan mengalami 12 jam Chou, Yin, Mao, Chen, Xi, Xiang, Wei, Shen, Yu, Su, dan Hai, membentuk siklus lengkap rotasi. Setiap jam, Sundial City akan berubah menjadi dunia rahasia yang unik dan misterius, di mana terdapat banyak hal berbahaya. Yang harus dilakukan rekan Daois adalah tinggal di kota jam matahari selama 12 jam dan tiba di jam matahari di pusat kota. Di sana, kamu akan bisa merasakan nafas dari api ilahi Taisi. Adapun apakah kamu bisa mengendalikannya, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika rekan Taois gagal melewatinya, kamu akan benar-benar tersesat dalam waktu yang kacau, diserang oleh waktu, dan mati karena kehabisan energi kehidupan. Pada saat itu, bahkan jika aku bergerak, aku tidak akan bisa menyelamatkan rekan Taois dari arus waktu yang deras, jadi harap berhati-hati. Setelah mendengarkan, Suyi mengangguk dan berkata, terima kasih atas pencerahan Anda. Rekan Taois, jika Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan, tanyakan saja. Tianzun Zhou Ye tersenyum. Ini mengejutkan semua orang yang hadir, sebagai salah satu dari 3 penguasa Taisi, Zhou Ye Tianzun, memiliki temperamen yang sesat dan mudah tersinggung, tetapi ketika dia memperlakukan Suyi, sikapnya jelas sangat berbeda. Aku punya satu hal yang ingin aku tanyakan. Suyi merenung sejenak, dan berkata, mengapa kamu ingin mengujiku dengan cara ini? Segera, hati semua orang tergerak, dan mereka juga sangat penasaran. Penjaga gunung berkata, biarkan aku memberimu kesempatan. Zhou Ye Tianzun berkata, saya tidak setuju sebelumnya, dan saya bahkan tidak bermaksud memberi Anda kesempatan ini sama sekali. Tapi, pertempuran antara kamu dan ikan mas merah membuatku berubah pikiran, dan aku tidak berencana untuk campur tangan secara pribadi dalam masalah ini. Apakah Anda bisa mendapatkan api Dewa Taisi sepenuhnya bergantung pada kemampuan sesama Taois? Su Yi mengerti. Monster tua lainnya juga tertegun. Tidak heran Tianzun Zhou Ye, yang selalu menyendiri dan sesat, sekarang banyak bicara. Ternyata itu rahasia lain. Ledakan. Tiba-tiba, gerbang kota Sundial terbuka, dan kekuatan waktu yang menyelimuti gerbang itu menghilang. Rekan Taois Su, jika kamu siap, kamu bisa memasuki kota sekarang. Suara Zhou Ye Tianzun bergema di antara langit dan bumi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2326. Gerbang kota Sundial terbuka lebar. Wan Tua, kamu tetap di sini, aku akan jalan-jalan sendiri. Su Yi menyingkirkan labu anggur dan memberi peringatan. Hati-hati, Wan Zitian berkata, jika sesuatu tidak dapat dilakukan, jangan memaksakannya, hidup adalah yang utama. Su Yi mengangguk, dan hendak pergi ke Sundial City. Teman Su, tiba-tiba, gadis ikan mas merah di sarung membuka mulutnya. Su Yi terkejut, lalu menoleh untuk melihat, ada apa? Gadis itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa, kamu harus berhati-hati. Su Yi tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Menyaksikan sosoknya menghilang ke gerbang kota, kekuatan waktu yang tak terhitung melonjak dan menutupi gerbang kota lagi. Wan Zitian tiba-tiba bertanya kepada pemuda jangkung itu, apakah kamu tidak akan kembali? Jika seseorang pergi ke Sundial City, kekuatan aturan akan berubah secara dramatis. Jika adik perempuanku dan aku kembali, kami juga akan menghadapi berbagai bencana aneh dan tidak diketahui. Pemuda jangkung berkata, pada saat itu, bahkan tuanku tidak akan bisa menyelamatkan kita. Baru saat itulah Wan Zitian tiba-tiba menyadari. Segera, dia menyadari bahwa Lian Yunzi, Hua Yin, dan monster tua lainnya mendekat ke sini. Dia membeku di dalam hatinya, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kalian coba lakukan? Pria muda jangkung itu juga memperhatikan pemandangan ini, dan berkata dengan kejam, kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat. Ini adalah kota Sundial, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Jangan salah paham, kalian berdua. Lian Yunzi tersenyum dan melambaikan tangannya, kami tidak punya niat jahat. Lalu untuk apa kau di sini? Ekspresi Wan Zitian tetap tidak berubah, tapi dia sebenarnya waspada. Lian Yunzi memikirkannya sejenak, dan berkata, saat ini, rekan Taois Su sedang pergi ke jam matahari, dan dia tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan saya tentang hal ini sesama Taois Su.
Huayin, Elsong dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Sejauh ini, mereka tidak tahu banyak tentang Su Yi, dan mereka sangat ingin tahu keberadaan seperti apa, orang yang menentukan jalan, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ini. Betulkah? Wan Zitian sedikit terkejut. Kamu tidak bercanda. Lian Yunzi berkata dengan sungguh-sungguh, belum lagi penerus Tianzun Zuye, bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak bijaksana itu? Pria muda jangkung itu juga berkata dengan rasa ingin tahu saat ini, jika rekan Daois tidak keberatan, saya juga ingin tahu lebih banyak tentang rekan Daois Su itu. Meskipun gadis ikan mas merah di sarung tidak berbicara, dia juga menunjukkan ekspresi mendengarkan. Wan Zitian terdiam beberapa saat, dan berkata, lupakan saja, saya akan berbicara dengan Anda tentang perbuatan saudara Fuyu. Segera, semua orang duduk di tanah dan mendengarkan narasi Wan Zitian. Pusat kota Sundial, jam matahari hitam tinggi berdiri di sana. Permukaan bundar diukir dengan skala 12 jam. Terlihat biasa saja, bahkan agak tua dan belang-belang. Tetapi ketika Su Yi memasuki gerbang kota, jam matahari yang telah berdiri di kota Sundial selama beberapa tahun yang tidak diketahui tiba-tiba berubah dengan aneh. Sinar kecemerlangan ilahi muncul, menerangi jam matahari seperti lampu. Dan di tengah jam matahari, jarum jam matahari muncul, dan saat pancaran cahaya mengalir pada saat itu, jarum jam matahari perlahan berputar, menunjuk ke posisi Zishi. Ledakan. Di seluruh Sundial City, peraturan dan ketertiban yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba yang terjalin. Itu adalah aturan waktu. Saat ini, seluruh kota dibanjiri seperti air pasang. Hanya jam matahari, seperti jarum laut, yang tetap tidak bergerak di bawah erosi aturan waktu. Sudah waktunya untuk membunuh, rekan Taois Su, lelaki gendut itu memujimu ke langit, berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk sepenuhnya memahami asal-usul Taisi sejak zaman kuno. Aku harap, kamu bisa lakukan. Suara gumaman yang layu dan tua bergema di kota. Segera, itu jatuh ke dalam keheningan. Pada saat yang sama, Su Yi muncul di dunia yang gelap. Dunia menjadi kering, hidup hilang, dan itu seperti keabadian yang diselimuti kegelapan. Pada tengah malam, itu tengah malam. Su Yi melihat sekeliling, berpikir sejenak, lalu berjalan lurus ke depan. Ini adalah dunia aneh yang dipadatkan oleh Sundial City, yang bisa disebut ilusi nyata. Alasan mengapa itu nyata adalah karena segala sesuatu di dunia ini nyata, dan diringkas oleh kekuatan kota Sundial. Alasan mengapa itu ilusi adalah bahwa dunia aneh ini akan berubah seiring dengan waktu jam matahari. Ledakan. Di kejauhan, langit tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, monster muncul dengan sangat banyak, bergegas menuju sisi ini dengan panik. Monster-monster itu jelas tikus, tapi masing-masing sebesar bukit, dengan bulu abu-abu kecoklatan, taring seperti tombak, dan mata merah seperti lentera. Seluruh tubuh diselimuti oleh cahaya hitam yang aneh dan menembus, yang dapat merusak kehampaan, dan lubang muncul satu demi satu. Mengejutkan. Pertama kali Su Yi melihatnya, dia hanya bisa terkesiap. Aura setiap tikus tidak lebih lemah dari aura Master Dewa. Yang lemah berada di level penyempurnaan pertama, dan yang kuat sebanding dengan 9 dewa penyempurnaan. Zizi, tikus. Tikus, sesuai dengan lambang zodiak, monster-monster ini harus dibentuk oleh kekuatan kota Sundial. Tidak heran jika di masa lalu, bahkan penguasa 9 penyempurnaan tidak berani mendekati kota Sundial. Tempat ini, memang terlalu jahat. Sambil berpikir, Su Yi menoleh dan pergi. Ada ratusan tikus, tak terhitung banyaknya, dan Su Yi baru di sini, jadi dia tidak ingin bertarung dengan mereka dengan gegabah. Ledakan. Di belakangnya, segerombolan tikus mengejarnya dengan liar, menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak lama setelah melarikan diri, Su Yi mengerutkan kening, karena di jalan di depan, segerombolan tikus muncul lagi, bergegas menuju sisi ini seperti air pasang. Jalan bola-balik benar-benar diblokir. Suara mendesing. Su Yi melompat dan bergegas menuju langit. Klik, sebuah celah di angkasa tiba-tiba muncul, dan kekuatan waktu mengalir keluar seperti air terjun, menerangi kehampaan. Bencana alam yang tiba-tiba ini membuat Su Yi hampir menabraknya, meski pada akhirnya berhasil menghindarinya, ia juga terkena sinar kekuatan waktu. Kulit di lengan kanan terbelah, dan vitalitas di lukanya diam-diam mengering. Waktu dapat menghilangkan umur orang. Biarkan vitalitas orang berlalu, dan kekuatan waktu di dunia ini bahkan lebih menakutkan. Su Yi tidak bisa tidak curiga bahwa jika dia bergegas ke aliran waktu sekarang, dia akan berusia bertahun-tahun dalam sekejap, dan dia tidak tahu caranya, banyak nyawa akan hilang. Sedikit. Sebagai perbandingan, kekuatan tahun-tahun yang mengalir di sungai panjang zaman itu dapat digambarkan sebagai lembut. Klik. Sebelum Su Yi dapat memikirkannya, langit tinggi tempat dia berdiri retak lagi, dan celah besar muncul. Kekuatan waktu menyapu seperti semburan yang memecahkan tanggul. Kali ini, Su Yi bersiap dengan baik dan segera mengelak. Mungkinkah selama kamu berada di tempat tinggi dalam kehampaan ini, kamu akan menjadi sasaran aturan waktu?
Pikiran ini baru saja muncul di benak Suyi. Boom. Sekelompok tikus terbang ke udara dan datang untuk memusnahkan mereka. Mereka memamerkan gigi dan cakar mereka, mengeluarkan raungan yang tajam dan menusuk telinga. Tubuh mereka meledak menjadi cahaya hitam, dan aura mereka menjadi semakin menakutkan. Terutama dua yang terkemuka, mereka sama sekali tidak lebih lemah dari 9 dewa-dewa pemurnian. Hal yang paling mengerikan adalah di dekat Suyi, kehampaan tiba-tiba terbelah, dan kekuatan waktu tersapu lagi seperti air pasang. Jika Suyi ingin melarikan diri, dia hanya bisa melawan tikus aneh itu. Dan harus bisa menang. Kalau tidak, bahkan jika dia menemui jalan buntu, dia akan tersapu oleh kekuatan waktu. Namun dengan skillnya saat ini, masih jauh dari cukup untuk melawan karakter di level Julian, apalagi menang. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat melonjak ke dalam hati Suyi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi pembunuhan yang begitu mengerikan tepat setelah memasuki alam rahasia Zishi di kota Sundial. Pada saat kritis ini, jantung Suyi berdetak kencang. Saat berikutnya, sosoknya bergegas menuju tikus-tikus itu. Dan di telapak tangannya, cambuk ajaib berwarna cerah dan menyilaukan tiba-tiba diangkat, dan itu menamparkan bagian depan tikus dengan keras. Bentak. Adegan yang luar biasa terjadi. Tikus, yang sebesar gunung kecil dan yang auranya sebanding dengan Dewa 9 pemurnian dewa, langsung dipukuli sampai mati oleh cambuk dewa, itu terkoyak, dan berubah menjadi cahaya hitam yang memenuhi langit dan yang gelap. Tentu saja, semangat Suyi terangkat. Apa yang dia gunakan saat ini adalah Divine Whip of Taisi. Salah satu dari 3 kekuatan utama asal Taisi. Sambil memikirkannya, Suyi telah bertindak begitu saja, memegang cambuk yang menyilaukan dari awal, dan menyerbu pasukan tikus. Bang bang bang, suara retakan yang intensif meledak. Potongan-potongan tikus, tidak peduli seberapa kuat atau lemah aura mereka, tubuh mereka meledak seperti pasta kertas, berubah menjadi cahaya hitam yang mengepul dan runtuh. Suyi, di sisi lain, melaju lurus seolah memasuki tanah siapapun, dan membunuhnya ke tanah dalam satu tarikan napas. Di belakangnya, cahaya hitam di langit menghilang, dan seluruh pasukan tikus telah terbunuh. Monster-monster ini memang tidak hidup, tapi diubah oleh cahaya hitam yang aneh itu. Namun, di depan cambuk awal, mereka tidak lagi memiliki ancaman sama sekali. Suyi diam-diam berpikir. Pada saat ini, dia samar-samar menyadari bahwa kota jam matahari ini terletak di reruntuhan Taisi, dan untuk semua yang ada di kota ini, kekuatan asli Taisi juga tidak berbeda dengan penguasa surga. Sama seperti sekarang, jika itu adalah orang lain, bahkan penguasa 9 perbaikan, dia harus membayar harga yang sangat mahal jika dia ingin keluar dari pengepungan. Selain itu, Suyi juga yakin bahwa selama dia tidak pergi ke langit yang tinggi, dia tidak akan menarik hantaman kekuatan waktu. Tidak heran penjaga gunung menyarankan agar saya datang ke Sundial City berkali-kali pada waktu itu. Dia mungkin tahu bahwa saya, yang bertanggung jawab atas cambuk di awal, dapat dengan mudah menyelesaikan bahaya di sini. Suyi berpikir sendiri, banyak tikus yang terbunuh lagi. Tikus-tikus ini jelas tidak memiliki kecerdasan, dan mereka tidak tahu apa itu ketakutan, jadi mereka bergegas maju. Momentumnya sangat besar. Hanya saja saat ini, Suyi tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya, dan dia santai. Sambil memegang cambuk Taisi, dia membunuh tikus buta itu, sambil melesat ke depan. Tidak ada jalan keluar dari dunia rahasia ini. Hanya ketika subwaktu berlalu, dunia rahasia lain akan diubah. Setelah 12 jam, semua bahaya akan hilang sepenuhnya. Saat itu, Anda dapat mencapai pusat kota Sundial dan melihat jam matahari misterius. Aku tidak tahu di mana para pembela dunia ini bersembunyi. Jika mereka bisa dikalahkan, mereka bisa pergi lebih awal, kata Suyi diam-diam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2327. 12 jam yang ditunjukkan oleh jam matahari telah berevolusi menjadi 12 ilusi nyata. Untuk setiap dunia fantasi, ada wali yang duduk di kota. Penjaga dunia diubah dari kekuatan asli jam matahari, mempertahankan pengoperasian seluruh dunia fantasi. Menurut penjaga gunung, kedua belas penjaga Riceng hampir tak terkalahkan. Karena melawannya seperti melawan jam matahari, artefak kekacauan yang lahir di era Taisi. Namun, penjaga gunung juga menyebutkan bahwa Suyi bertanggung jawab atas cambuk Taisi, jadi kamu bisa mencobanya. Jika kamu bisa mengalahkan lawan, kamu bisa menerobos dunia fantasi terlebih dahulu. Karena itu, Suyi berencana mencari pelindung perbatasan. Tetapi di jalan di depan, dia tidak menemukan apapun. Bahkan petunjuk atau jejak pun tidak ditemukan. Namun, Suyi juga menemukan beberapa aturan. Misalnya, setiap 1/4 jam, sekelompok tikus akan muncul. Dimanapun saya berada, tikus-tikus ini dapat segera ditemukan, yang sangat jahat. Sampai 1 jam kemudian, Suyi membatalkan begitu saja rencananya untuk menemukan pelindung perbatasan, dan menemukan tempat untuk bermeditasi dengan bersila. Konfrontasi sebelumnya dengan gadis ikan mas merah dalam sarung tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sebaliknya,
Penggunaan Taisi Sweep secara terus-menerus di sepanjang jalan, yang membuatnya kehilangan banyak uang. Pada analisis terakhir, ini adalah semacam jalan tertinggi yang baru saja dikuasai belum lama ini, bahkan bukan sekilas pintu, dan daya yang dikonsumsi saat menggunakannya juga mencengangkan. Untungnya, Suyi tidak kekurangan harta. Waktu berlalu. Di dunia yang gelap dan sunyi ini, bahkan tidak ada suara angin, sangat sunyi. Suyi duduk bersila, tidak bergerak. Setelah setengah jam, di atas kepalanya, kehampaan tiba-tiba dan tanpa suara membuka celah. Sinar kekuatan waktu tiba-tiba muncul seperti ujung pedang, menusuk bagian atas kepala Suyi. Ledakan, tubuhnya meledak seketika, tapi itu hanya berubah menjadi gelembung cahaya dan bayangan yang menghilang. Tidak baik, ribuan mil jauhnya, dalam depresi gunung, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri. Ini adalah lelaki tua kurus dan pendek dengan wajah seperti tikus, dengan mulut tajam dan gigi goyang. Di tangannya, dia memegang gulungan kulit binatang tua. Pada saat ini, dia jelas terkejut, dan berbalik untuk pergi. Bentak, cambuk yang menyilaukan jatuh dari langit dan menghantam lelaki tua kurus itu, menyebabkan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah dengan rasa sakit tertulis di seluruh wajahnya. Pada saat yang sama, sosok Suyi muncul begitu saja. Penjaga, Suyi bertanya, kamu, menemukanku lebih awal. Pria tua kurus itu menarik napas dalam-dalam, dan perlahan bangkit dari tanah. Ketika dia melihat cambuk permulaan di tangan Suyi, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Tidak ditemukan, Suyi berkata dengan enteng, sebelumnya, aku hanya menggunakan tubuhku sebagai umpan untuk menangkapmu. Pria tua kurus itu mengerutkan kening dan berkata, kamu curiga aku akan melakukan sesuatu padamu. Bagus, Suyi mengangguk dan berkata, kemanapun aku pergi, kawanan tikus itu akan muncul. Saat aku terbang tinggi di langit, kekuatan waktu akan tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin semua ini hanya kebetulan? Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lelaki tua kurus itu, semua ini, dan hanya kamu, bajingan tua, yang bisa bermain trik secara rahasia. Ekspresi lelaki tua kurus itu berubah untuk sementara waktu, dan dia menghela nafas, saya adalah penjaga batas, dan yang harus saya lakukan adalah menghancurkan semua orang yang memasuki alam rahasia Zishi, tidak heran saya. Bentak, Suyi mencambuk dengan cambuk, dan tubuh lelaki tua kurus itu retak dengan noda darah, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk, wajahnya berputar kesakitan. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu marah lagi, kamu tidak bisa membunuhku, bahkan jika kamu menggunakan Whip of Taisi. Dalam analisis terakhir, aku hanyalah kekuatan asli dari jam matahari. Suyi mendengus, dan berkata dengan penuh minat, itu hanya kekuatan asli yang dimiliki oleh senjata ilahi. Benar-benar tidak dapat dibayangkan bahwa ia memiliki kebijaksanaan dan dapat merasakan sakit. Kamu, apa sebenarnya itu? Pria tua kurus itu berkata dengan jijik, ini konyol, karena penjaga gunung dapat diubah oleh prasasti Daoyun, mengapa saya tidak bisa? Suyi mengelus dagunya dan berkata, kamu berbeda dari pria gendut itu, kamu memiliki bau manusia di tubuhmu. Manusia, pria tua kurus itu tertawa, kalau saja aku bisa berubah menjadi orang sungguhan, itu akan bagus. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Suyi tiba-tiba berkata, bawa gulungan kulit binatang di tanganmu. Pria tua kurus itu tiba-tiba berubah warna dan berkata, tidak mungkin. Bentak, cambuk lain mengenai lelaki tua kurus itu, tubuhnya hampir terbelah, dan seluruh tubuhnya kejang. Dan memanfaatkan kesempatan ini, Suyi mengulurkan tangan dan mengambil potongan kulit binatang itu ke tangannya. Tidak, ketakutan dan geram, lelaki tua kurus itu bergegas maju seperti orang gila, ingin merebut kembali gulungan kulit binatang itu. Tapi dia dikirim terbang lagi dengan cambuk, kali ini Suyi menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan lelaki tua kurus itu berkeping-keping. Kamu akan dihukum, pasti. Di tengah jeritan melengking dan kesal, tubuh lelaki tua kurus itu berubah menjadi cahaya dan hujan dan menghilang. Suyi tidak peduli sama sekali. Pria tua kurus ini memang memiliki rasa manusia, tetapi dalam analisis terakhir, dia diubah oleh kekuatan asli. Daripada orang yang benar-benar hidup, yang diminati Suyi adalah gulungan kulit binatang. Membuka benda ini, hal pertama yang menarik perhatian adalah deretan prasasti jalan kuno. Volume gerhana subtikus. Yang terekam di dalamnya adalah cara mengolah dan menggunakan jam matahari, alat dewata, tapi itu hanya sebagian dari misterinya. Belum lengkap, hati Suyi tergerak, ini adalah alam ilusi Zishi, yang mewakili tanah Zimo. Karena para pembela di sini memiliki gulungan cahaya gerhana Maus, apakah ada gulungan rahasia Dao yang sesuai di dunia ilusi yang diubah di lain waktu? Misalnya, gulungan daging sapi jelek, gulungan Yinhu, gulungan kelinci Mao, Del. Jika semua gulungan rahasia Dao ini dapat disusun, apakah itu merupakan warisan lengkap dari pengorbanan dan penggunaan jam matahari para dewa? Dikatakan bahwa Zhou Ye Tianzun dihormati di era Taisi berdasarkan jam matahari, sebuah artefak. Juga berkat kekuatan jam matahari, Tuan Surgawi Zhou Ye dapat menggunakan kekuatan api ilahi Taisi.
Jika saya menerobos ilusi 12 jam yang berasal dari jam matahari dan mengumpulkan 12 cara agung, itu akan setara dengan menguasai metode menggunakan jam matahari kekaisaran. Dengan cara ini, saya secara alami akan dapat memahami yang ilahi api Taisi. Pada saat ini, Su Yi akhirnya mengerti. Tidak heran pada awalnya, Tianzun Zuye berkata bahwa selama dia dapat bertahan dalam 12 jam dan mencapai jam matahari, dia akan memiliki kesempatan untuk memahami api Dewa Taisi. Ternyata rahasianya tersembunyi di dalam 12 jilid rahasia Dao ini. Tapi sebelum Su Yi bisa memikirkannya lebih jauh, pemandangan di depannya diam-diam berubah. Segala sesuatu di dunia ini seperti cahaya mengambang. Di tengah kota jam matahari, jarum panggil, pada jam matahari hanya berjarak 3/4 jam dari tiba di jam Chou. Tetapi saat ini, jarum panggil berubah dengan cepat dan muncul di jam Chou. Pada saat yang sama, Su Yi muncul di dunia fantasi baru. Jalan-jalan dan gang-gang yang berselang-seling, keramaian yang ramai, kebisingan yang ramai di mana-mana. Ada deretan toko di jalan, suara teriakan, menjajakan, pejalan kaki berbicara dan tertawa, menabuh gong dan genderang. Semua jenis suara terdengar ribut, menguraikan pemandangan semua jenis makhluk di dunia manusia. Dalam keadaan linglung, Su Yi hampir mengira dia telah datang ke dunia sekuler. Ada pedagang dan pion tanpa basis budidaya di mana-mana, dan ada pria dan wanita muda bepergian dengan teman mereka kemana-mana. Langit tepat, angin hangat sedikit memabukkan, dan ada aroma anggur di udara. Ternyata ada tempat pembuatan bir di depan. Semuanya begitu nyata dan hidup. Untuk sesaat, Su Yi tidak tahan dengan kehancuran pemandangan duniawi seperti itu. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan maju dengan santai. Apa yang Anda lihat di sepanjang jalan penuh dengan pemandangan hidup yang hanya bisa dilihat di dunia sekuler. Ini mengingatkan Su Yi pada saat dia menjadi menantu di kota Guangling dari kerajaan Zhou besar. Memikirkan pasangan Wen Lingsui, Wen Lingzhao, Wen Tailai dan Qin Xing. Saya memikirkan pusat medis Xinghuang, Qingwan, Huang Qianjun, dan Sungai Dacang di luar kota. Itulah titik awal latihannya dalam kehidupan ini. Situasi yang tampaknya memalukan pada waktu itu, sekarang tampaknya tidak perlu disebutkan sama sekali. Sebaliknya, saat-saat sepi dan membosankan saat itu adalah nostalgia. Segera, murid Su Yi menyusut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh tubuhnya hilang. Kosong, tanpa budidaya, sama seperti orang biasa di jalan yang ramai ini. Tidak peduli bagaimana Su Yi merasakannya, dia tidak bisa melakukannya. Bahkan, dia tidak bisa merasakan pedang 9 penjara di lautan kesadaran. Tanpa sadar, dia tiba-tiba jatuh dari dewa yang tinggi di atas 9 langit ke tingkat orang biasa. Pemandangan aneh ini, jika itu adalah orang kuat lainnya, akan sangat ketakutan dan ketakutan. Tapi Su Yi tidak. Tanpa Taoisme, kekuatan jiwa juga lenyap. Namun, hati pedangnya masih ada, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tidak panik, tidak takut. Su Yi bahkan tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan di jalanan dengan tangan di belakang seperti itu. Waktu terburuk adalah ketika dia menjadi menantu di kota Guangling. Belum lagi dia bukan dia yang sekarang. Sepanjang jalan, ada banyak lalu lintas dan orang-orang yang datang dan pergi, dan tidak ada hal yang berbahaya atau tidak biasa yang terjadi. Ketika mereka sampai di gerbang kota, seorang lelaki tua berjongkok di pinggir jalan dan meramal tiba-tiba berkata, "Yang mulia, tolong tetap di sini." Su Yi segera menghentakkan kakinya dan menatap lelaki tua itu, "Kamu ingin meramal nasibku." Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, matanya mendung, dan dia berkata sambil tersenyum, "Nasib terlalu besar untuk disentuh oleh lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu dapat mengetahui dari wajahnya bahwa ada yang salah denganmu." Situasi saat ini. Apa pertanyaannya? Su Yi sangat tertarik. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangkat tangannya, menunjuk ke jalan dan gang yang ramai di kejauhan, dan berkata, "Di matamu, semua makhluk hidup itu palsu, dan bahkan aku punya masalah besar, bukan?" Su Yi tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika tidak?" Pria tua itu memutar janggutnya dan bergumam, "Satu daun dapat menghalangi matamu dan kamu tidak dapat melihat gunung suci. Ini adalah masalah besar yang dihadapi Yang Mulia sekarang." Su Yi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu berani bertanya, apa itu daun yang menyilaukan, apa gunung suci itu, dan bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini?" Pria tua itu berkata dengan lembut, "Benda yang menutupi matamu adalah benda di tubuhmu yang bukan milikmu. Serahkan saja, dan aku bisa menunjukkan jalan yang jelas sehingga kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan aman." Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, "Apakah itu yang kamu bicarakan?" Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan gulungan kulit binatang dari mansetnya. Itu adalah bab erosi Zishu. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Benar. Bagi Yang Mulia, benda ini lebih merupakan bencana daripada berkah, tetapi jika Anda menyerahkan benda ini, Anda dapat mengubah bencana menjadi berkah di sini." My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2328. Mengubah bencana menjadi berkah. Su Yi terkejut,
dan tidak bisa menahan tawa, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Pria tua itu perlahan bangkit dari tanah, melihat ke jalan yang ramai di kejauhan, dan berkata dengan lembut, Yang Mulia pasti telah memperhatikan bahwa ini adalah dunia rahasia fana, siapapun yang datang ke sini akan berubah menjadi fana tanpa kultivasi. Saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Suyi, tapi, aku satu-satunya yang berbeda. Selama bertahun-tahun di masa lalu, beberapa master dewa yang tidak takut mati juga memasuki dunia ini. Setelah mereka diturunkan menjadi manusia, mereka tidak berdamai, dan mereka tidak dapat mengenali situasi mereka dengan jelas. Akibatnya, mereka semua dihancurkan sampai mati olehku seperti semut yang terjepit. Pria tua itu tersenyum di seluruh wajahnya, saya masih ingat ekspresi keheranan, kengerian, dan keputusasaan mereka ketika mereka sekarat. Ini sangat menarik. Yang Mulia adalah orang yang cerdas, saya yakin Anda pasti tidak ingin mencobanya. Jika kata-kata ini diucapkan kepada para dewa yang telah menjadi manusia, mereka pasti akan ketakutan. Tapi Suyi tidak. Dia berkata dengan penuh minat, jadi, ketika mereka mati, kultivasi mereka tidak pulih. Bagus. Pria tua itu berkata dengan lembut, ini bukan ilusi, juga bukan penutup mata, tetapi manusia nyata. Orang-orang dengan basis kultivasi tidak diizinkan untuk muncul. Bahkan jika penguasa 9 pemurnian masuk, dia akan diturunkan menjadi manusia biasa. Suyi berkata dengan serius, tampaknya kekuatan aturan di dunia ini cukup istimewa. Pria tua itu memuji, benar, mata rekan Daois seperti obor. Sekarang kamu mengerti, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Suyi mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, karena kamu tidak langsung menyerangku, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan gulungan rahasia Dao di tanganmu, dan aku tidak akan mempersulitmu. Orang tua itu tercengang, dan senyuman di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia menghela nafas, dan berkata, saya dengan baik hati membujuk Anda, tetapi Yang Mulia tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, benar-benar biarkan saya. Tiba-tiba, Suyi bergerak, mencengkeram leher lelaki tua itu, dan mengangkatnya ke depan. Mata lelaki tua itu melebar dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Suyi tersenyum dan berkata, sekarang saya mungkin mengerti. Anda seharusnya sudah mengerti bahwa dunia biasa ini dapat menjebak orang lain, tetapi tidak dapat menjebak saya, bukan? Pria tua itu membentak, lepaskan. Di kejauhan, di jalan yang ramai, pemandangan yang ramai tiba-tiba menghilang. Semua pejalan kaki, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, semua memandang Suyi serempak. Setelah itu, manusia ini bergegas maju seperti orang gila seolah-olah mereka melihat musuh. Bunuh dia, Suyi melambaikan jubah lengannya. Cambuk panjang yang cerah menyapu langit, dan kemanapun itu lewat, banyak orang biasa meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Justru karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menjebakku, jadi kamu memainkan trik dan gertakan. Suyi berkata, sayangnya, bahkan jika dunia fana ini bukanlah ilusi, bahkan jika semua ini nyata, di mataku, itu hanyalah hiasan. Ekspresi lelaki tua itu berkedip, dan dia tiba-tiba menghela nafas, rekan Tao, jika kamu melakukan ini, kamu mungkin bisa memamerkan prestisemu untuk sementara waktu, tetapi itu sama saja dengan kehancuranmu sendiri. Dengarkan saranku, berhentilah, ini masih belum terlambat, begitu kamu terjebak, sudah terlambat untuk menyesalinya. Suyi mengerutkan kening, dan berkata, aku benar-benar penasaran, mengapa kamu tahu bahwa, bab erosi Zishu, jatuh ke tanganku. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia akan mengatakan sesuatu. Melihat bahwa Suyi telah melanjutkan, mungkinkah kalian para pembela sudah tahu bahwa saya akan datang? Orang tua itu diam. Suyi tersenyum dan berkata, terlihat bahwa Anda tidak ingin saya memiliki kesempatan untuk mengontrol jam matahari. Lagi pula, Anda semua diubah oleh kekuatan asli jam matahari. Bagaimana Anda bersedia membiarkan saya menunggangi kepalamu? Lagi pula, tanpa menunggu lelaki tua itu bereaksi, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Di tanah, gulungan kulit binatang purba jatuh. Bunyinya, sapi jelek berhari-hari. Segera, Suyi mengerti bahwa rahasia ini pasti terkait dengan mencuri langit dan mengubah matahari. Sama seperti dunia rahasia fana ini, jelas dicuri dan diubah menjadi tempat fana. Saya harus mengatakan bahwa rahasia ini sangat menakjubkan. Dan kekuatan semacam ini secara alami terkait dengan jam matahari, artefak kekacauan. Baru 2/4 jam sejak Suyi memasuki dunia rahasia ini. Ketika lelaki tua itu dibunuh oleh Suyi, pada jam matahari, artefak di kota jam matahari, jarumnya bergetar tajam, menunjuk ke Yinsi dalam sekejap. Pada saat yang sama, Suyi muncul di dunia rahasia ketiga. Waktu berlalu. Hanya setengah jam kemudian, Suyi membunuh Bek, seekor harimau putih, di alam rahasia yang berevolusi menjadi langit berbintang. Sejauh ini,
dia telah mendapatkan metode rahasia lagi, bab kehidupan membunuh Yinhu. Stylus pada jam matahari di kota berubah lagi, berubah tajam, menunjuk ke waktu Mao. Waktu berlalu. Su Yi, yang bertanggung jawab atas cambuk Taisi, menerobos satu demi satu dunia rahasia seolah-olah memasuki tanah tak bertuan, dan membunuh para pembelanya. Tidak pernah ada bahaya atau masalah di sepanjang jalan. Dan di tangannya, ada lebih banyak volume rahasia dao besar satu demi satu. Hanya 3 jam kemudian, alam misterius Hisi, yang terakhir dari 12 dunia rahasia di Sundial City. Bunuh aku, dan kamu tidak akan bisa kembali sama sekali. Seorang pria gemuk berjubah putih berkata dengan tenang, jika kamu tidak takut mati, maka lakukanlah. Dia duduk merosot di tanah, dengan cambuk Taisi melilit tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dia adalah penjaga tempat ini. Setiap kali aku pergi ke dunia rahasia, aku akan diancam seperti ini. Kedengarannya sangat membosankan. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, tapi setiap kali aku bertanya kepada mereka betapa berbahayanya jalan yang tidak bisa kembali ini, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mengapa kamu tidak memberitahuku? Pria berjubah putih itu terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, no comment. Su Yi berjongkok, menatap wajah pria berjubah putih, dan berkata, sejauh yang saya tahu, Tuan Surgawi Zhou Ye telah bertanggung jawab atas jam matahari selama bertahun-tahun. Apakah Anda khawatir saya akan mengambil jam matahari sebagai milikku? Ekspresi pria berjubah putih itu berkedip sebentar, tetapi dia masih tidak berbicara. Salah. Su Yi menggelengkan kepalanya, Tianzun Zuye mengizinkan saya memasuki kota, bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa yang dipikirkan Tianzun Zuye? Tapi sayangnya, Anda masih menghalangi saya dengan segala cara yang mungkin. Jika ini adalah ujian, karena Anda telah gagal, kenapa repot-repot mengancamku? Saat dia mengatakan itu, dia mengerutkan kening, ada yang salah dengan masalah ini. Akhirnya, pria berjubah putih itu angkat bicara, dan berkata, karena kamu merasa ada yang tidak beres, mengapa kamu masih terobsesi dengan itu? Su Yi menyipitkan matanya, lalu tersenyum dan berkata, karena aku memegang cambuk sejak awal. Pria besar berjubah putih. Su Yi berdiri dan berkata, aku harus pergi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Pria besar berjubah putih mengangkat kepalanya, menatap Su Yi, dan berkata, hati-hati. Su Yi terkejut. Dia mengira pihak lain akan mengancam lagi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa yang dia tunggu adalah 2 kata ini. Terima kasih. Su Yi menyingkirkan cambuk Taisi. Tubuh pria berjubah putih itu tiba-tiba hancur seperti kertas, dalam terang dan hujan, gulungan kulit binatang tertinggal di tanah. Su Yi mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ini benar-benar aneh, karena saya tidak ingin saya mendapatkan gulungan rahasia ini, mengapa setiap pembela dunia masih membawa harta seperti itu bersamanya? Su Yi merenung. Dia sudah memiliki tebakan kasar di benaknya. 12 penjaga mewakili 12 kekuatan asli jam matahari, artefak kekacauan. Dan hanya para pembela yang mengendalikan 12 gulungan rahasia Dao yang dapat memadatkan dunia rahasia yang sebenarnya satu persatu. Dunia berubah dengan tenang, dan semua adegan berubah. Dalam sekejap mata, Su Yi mengangkat matanya dan melihat dirinya muncul di sebuah kota kuno. Jalanan dan gang sepi dan sepi. Dan di depan, jam matahari hitam berdiri di sana, dan seberkas api waktu melayang di kehampaan, menerangi permukaan jam matahari. Jarum jam matahari di atasnya menunjuk ke posisi, sisi, dan tetap tidak bergerak. Saat melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Su Yi tidak mengerti bahwa dia telah datang ke pusat kota Sundial. Dalam waktu kurang dari 4 jam, rekan Taois menerobos alam rahasia yang diubah oleh 12 jam-jam matahari. Sungguh menakjubkan. Suara tua dan layu dari Zhou Ye Tianzun bergema. Su Yi tersenyum. Dalam perjalanan sebelumnya, jika dia harus memulihkan kekuatan fisiknya, dia hanya akan mampu menembus 12 dunia rahasia lebih cepat. Su Yi melihat sekeliling, dan akhirnya melihat jam matahari di tengah kota, dan berkata, mungkinkah Yang Mulia bersembunyi di jam matahari itu? Dengan senyum masam, Tianzun Zhou Ye berkata, Dao memiliki penglihatan yang bagus, tetapi saya tidak sengaja menyembunyikannya, tetapi saya terjebak dalam jam matahari, artefak, setelah menderita bencana Taisi, jadi saya bertahan sampai sekarang. Baru saat itulah Su Yi tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Setelah jeda, dia berkata, sekarang, sudahkah saya menyelesaikan hal kedua? Tianzun Zhou Ye tersenyum dan berkata, tentu saja, rekan-rekan Tao seharusnya sudah memahami metode rahasia menggunakan jam matahari sekarang, bukan? Su Yi mengangguk. Hal ketiga terkait pengoperasian jam matahari. Zhou Ye Tianzun berkata, dengan mengandalkan kekuatan jam matahari, Anda dapat merasakan nafas api ilahi Taisi. Adapun apakah Anda dapat mengendalikan api ilahi Taisi, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Tetapi, berbicara tentang ini, suara Tianzun Zhou Ye menjadi serius dan serius, level ini juga yang paling sulit, dan hidupmu akan berada dalam bahaya di setiap kesempatan. Su Yi mengerutkan kening, bagaimana kamu mengatakan itu?
Kekuatan asli jam matahari adalah aturan waktu yang unik. Saat menggunakan jam matahari, jika ada sedikit kelalaian, tubuh dan pikiran akan jatuh ke dalam aliran waktu yang kacau. Ini adalah tempat paling berbahaya untuk jam matahari. Dan api ilahi Taisi adalah salah satu dari 3 kekuatan asli yang membentuk kekuatan Taisi, yang paling mendominasi dan menakutkan. Zuyu Tianzun berkata, sejujurnya, malapetaka, yang melanda dunia pada akhir era Taisi disebabkan oleh api ilahi Taisi. Mata Suyi tiba-tiba membeku. Sekarang, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang malapetaka Taisi, yang mengubur era Taisi. Juga jelas bahwa malapetaka Taisi yang menjebak monster tua seperti Zhou Ye Tianzun, Lian Yunzi, dan Hua Yin di reruntuhan Taisi ini, dan mereka belum dapat melarikan diri hingga sekarang. Tapi Suyi tidak pernah menyangka bahwa bencana mengerikan yang akan menyebar ke seluruh dunia akan disebabkan oleh api Dewa Taisi. Kebenarannya mencengangkan. Dari sini, dapat dibayangkan betapa berbahayanya memahami dan mengendalikan kekuatan api Dewa Taisi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2329. Jam matahari berdiri tegak, dan ladang di sekitarnya sunyi. Setelah hening sejenak, Zhou Ye Tianzun berkata, saya dulu memegang jam matahari, dan saya menggunakan artefak ini untuk meminjam kekuatan api ilahi Taisi. Saya tahu jauh lebih baik daripada orang lain betapa tabu dan menakutkannya api ilahi Taisi itu. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan mengejek, lihatlah situasi menyedihkan saya saat ini, dan Anda harus tahu apa artinya bermain api dan membakar diri sendiri. Dia adalah salah satu dari 3 tokoh dominan di era Taisi, dan dia jauh dari sebanding dengan 9 dewa-dewa pemurnian. Tetapi, saat itu, di bawah malapetaka Taisi yang mengakhiri sebuah era, dia masih terjebak dan hanya bisa berlama-lama di jam matahari ini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya api suci Taisi. Suyi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, bolehkah saya bertanya, situasi seperti apa yang Anda alami sekarang? Zhou Ye Tianzun berkata, tubuh Tao telah dihancurkan, hanya segumpal jiwa yang tersisa melekat pada jam matahari. Mata Suyi sedikit menyipit. Sebelumnya, para penjaga gunung berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengendalikan api Dewa Taisi, tapi aku tidak setuju, dan itulah alasannya. Zhou Ye Tianzun berkata, pola ketuhanan Taisi terlalu tabu, dan kamu akan menderita bencana kapan saja. Suyi menggosok alisnya, meletakkan kendinya, dan berkata, aku ingin mencoba. Tianzun Zhou Ye terdiam sesaat. Setelah sekian lama, dia berkata tanpa daya, saya tahu saya tidak bisa membujuk rekan Daois, jika rekan Daois sudah siap, dia bisa melakukannya. Suyi mengangguk, dan berjalan ke arah jam matahari. Dia melambaikan jubah lengannya. 12 gulungan kulit binatang melonjak ke langit, dan berevolusi menjadi 12 totem zodiak, seperti tikus, lembu jelek, harimau, dan kelinci, bersinar terang di kehampaan. Ledakan, jam matahari yang awalnya sunyi tiba-tiba meraung. Terlihat dengan mata telanjang, 12 totem zodiak telah berubah menjadi aliran cahaya satu demi satu, menyatu dengan skala 12 jam yang terukir di permukaan jam matahari. Segera, di atas jam matahari, nyala waktu yang menyilaukan muncul dan menyala-nyala. Dan Suyi berjalan maju dengan santai, mencubit 5 jari tangan kanannya, bertindak sebagai kekosongan. Bersenandung, jam matahari, yang tingginya sekitar 10 kaki, mengeluarkan raungan aneh, dan tiba-tiba menjadi seukuran telapak tangan, jatuh ke telapak tangan Suyi. Saat menerobos 12 dunia rahasia sebelumnya, Suyi telah berhasil menguasai ke-12 jenis pengorbanan dan metode rahasia menggunakan jam matahari. Apa yang dia lakukan saat ini adalah mengendalikan jam matahari, artefak kekacauan. Dan dengan jam matahari di tangannya, dalam sekejap, perasaan yang luar biasa dan luar biasa mengalir ke dalam hati Suyi. Saya hanya merasa pemandangan di depan saya berubah, bintang-bintang bergerak, dan waktu berlalu, seolah-olah saya berada dalam aliran waktu yang sangat deras, hanyut mengikuti arus. Apakah akhir zaman? Tidak ada yang tahu. Bahkan dewa tidak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan dalam karya klasik tertua, tidak pernah ada catatan tentang satu kata pun. Saat ini, Suyi merasa bahwa dia sedang menuju akhir zaman. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pada akhirnya, semua yang saya lihat di depan saya berubah menjadi kegelapan. Kegelapan tak berujung. Itu membuat orang menjadi buta tiba-tiba, kehilangan semua persepsi, dan tidak bisa lagi melihat apapun. Akhir zaman, apakah ketiadaan? Atau kegelapan tanpa akhir? Suyi tidak tahu, dia hanya merasa kegelapan yang tak berujung terlalu menindas, dan dia akan menenggelamkan dirinya sepenuhnya. Rasa tidak bisa melihat atau merasakan apapun membuat orang bahkan merasa putus asa dan tidak berdaya. Saat ini, Suyi menyadari bahwa dia dalam bahaya. Krisis fatal yang tidak dapat dijelaskan yang datang diam-diam. Tanpa ragu, dia sepenuhnya memanfaatkan kekuatan jam matahari di tangannya. Bisa, tidak ada respon. Kegelapan itu seperti jurang tak berujung, bahkan tidak bisa menghilangkan jejak. Berada di dalamnya, sepertinya semuanya diam, jatuh ke dalam ketiadaan yang tak ada habisnya.
Yang paling mengejutkan Su Yi adalah ketika dia menggunakan kekuatan cambuk Taisi, itu sia-sia. Dalam ketiadaan yang gelap ini, tidak peduli kekuatan apa yang digunakan, itu tidak akan efektif sama sekali. Dan di dalam hati Su Yi, atmosfer yang fatal dan berbahaya menjadi semakin kuat, seolah-olah ada niat membunuh yang tidak diketahui yang tersembunyi di kegelapan, dan itu akan memberinya pukulan fatal. Su Yi mengerutkan kening. Segera, dia terdiam. Waktu terus berjalan. Tidak, dalam kegelapan dan ketiadaan ini, bahkan waktu pun tidak dapat dirasakan lagi, dan segala sesuatu menghadirkan keheningan yang aneh. Tajam. Setelah sekian lama, Su Yi merasa emosional. Yang mengerikan adalah ketika kata-kata ini diucapkan, tidak ada suara. Tapi Su Yi tidak peduli, dan berkata pada dirinya sendiri, aku sudah terjebak, mengapa kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu? Tidak ada yang menjawab, bahkan suara Su Yi sendiri tidak keluar. Ini seperti orang yang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Su Yi tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia tidak bisa melihat atau merasakannya, dia yakin artefak dewa, jam matahari, ada di tangannya. Selama Anda melepaskannya, semua kegelapan dan keheningan yang aneh dan tidak normal di depan Anda akan hilang. Tapi, dia tidak bisa melepaskannya. Karena tubuh dan pikirannya telah terperangkap dalam kegelapan yang aneh ini, bahkan persepsi pun tidak ada, dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat membuang jam matahari di tangannya. Semuanya terlalu aneh. Bagi orang lain, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi mereka, tidak peduli seberapa kuat hati dao mereka mungkin merasa sulit untuk tenang, dan mereka akan mati-matian berjuang dan berjuang. Tapi Su Yi tidak. Nalurinya memberitahunya bahwa bahaya fana sudah dekat. Selama ada sedikit fluktuasi dalam suasana hatinya, bahaya fatal itu akan mengambil kesempatan untuk masuk. Namun, Su Yi tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. Dia berkata pada dirinya sendiri lagi, jika kamu berhenti sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu menungguku melakukannya, kamu ditakdirkan untuk mati. Masih tidak ada suara yang keluar. Dalam kegelapan dan ketiadaan yang tak berujung ini, masih belum ada yang menjawab. Su Yi menggelengkan kepalanya, tidak ragu lagi, dan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menjalankan jam matahari. Adegan yang luar biasa terjadi. Kegelapan yang tampaknya tak berujung ini tiba-tiba mendidih seperti minyak goreng yang berkobar. Klik, klik, terdengar suara pecah yang keras, dan dalam kegelapan yang tak berujung, tampaknya ada pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya yang terbelah. Semua keheningan rusak, dan persepsi Su Yi juga pulih pada saat ini, dan dia melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan yang tak berujung, dan gumpalan waktu keluar dari retakan itu. Rasanya seperti berada di rumah kedap udara, tetapi saat ini, ada retakan di dinding rumah, dan cahaya langit masuk melalui celah-celah tersebut, menghilangkan kegelapan di dalam ruangan. Ledakan. Saat Su Yi menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk terus menjalankan jam matahari, akhirnya, kegelapan tak berujung terkoyak dan meledak. Dalam terang dan hujan, semua yang ada di depanku kembali ke keadaan semula. Su Yi masih berada di Sundial City, masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Dan di telapak tangannya, jam matahari alat ilahi bersenandung keras, sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan reinkarnasi yang tebal dan misterius. Yang berbeda dari sebelumnya adalah ada sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Itu adalah seorang lelaki tua dengan sosok kurus, mengenakan jubah hitam lengan lebar, mengenakan mahkota Tao, dan wajahnya tua, penuh jejak waktu. Sosoknya sangat buram, gumpalan pancaran waktu berlama-lama di sekujur tubuhnya, dan auranya menakutkan dan menakutkan. Pada saat ini, matanya tertuju pada kekuatan reinkarnasi yang menyelimuti jam matahari di tangan Su Yi, dan ekspresinya sangat rumit. Ini, reinkarnasi. Pria tua itu berbicara, suaranya kering dan tua. Tidak diragukan lagi, dia adalah Tianzun Zuye, master dari sepasang saudara laki-laki dan perempuan, salah satu dari 3 master dari era Taisi. Bagus. Su Yi mengangguk, awalnya, kamu mengatur muridmu Hong Li untuk melawanku. Tujuannya adalah untuk melihat misteri kekuatan reinkarnasi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tianzun Zouye menghela nafas, saya tahu bahwa reinkarnasi sangat ajaib. Sebelumnya, mungkin saya akan mengaku kalah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan melakukannya. Tianzun Zouye terkejut, bagaimana saya bisa melihatnya? Su Yi berkata, untuk orang sepertimu, bahkan jika hanya ada kesempatan, dia akan mencoba untuk kembali, dan sama sekali tidak mungkin mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya. Ekspresi Tianzun Zouye berubah secara halus, dan dia menghela nafas setelah beberapa saat, saya tidak pernah berpikir bahwa saya baru saja bertemu dengan Anda, dan Anda menjadi orang yang paling memahami saya. Su Yi tersenyum dan berkata, salah, kita sudah sering bertemu, bukan? Tianzun Zouye tersenyum kecut dan berkata, benar saja, hati sesama tahu seperti cermin, dan dia telah memperhatikan beberapa kebenaran di 12 alam rahasia yang berasal dari jam matahari. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia berada di 12 alam rahasia sebelumnya,
dia masih bertanya-tanya mengapa para pembela itu jelas-jelas diubah oleh kekuatan asli jam matahari, tetapi mereka memiliki rasa manusia di dalamnya. Mengapa mereka semua memperingatkan mereka untuk berhenti ketika mereka membunuh para pembela itu, jika tidak maka akan seperti memulai jalan yang tidak bisa kembali. Mengapa para pembela, alam rahasia waktu jelek, tahu pertama kali setelah saya mendapatkan bab erosi Zishu di alam rahasia Zishi. Kelainan ini membuat Suyi mengetahui beberapa misteri yang berbeda sejak dini, dan dia memiliki jawabannya di dalam hatinya. Artinya, 12 pembela itu harus dikendalikan oleh kekuatan Tianzun Zhouye. Hanya dengan cara inilah semua ini dapat dijelaskan. Lagi pula, di era Taixi, Zhouye Tianzun mendominasi dunia dengan jam matahari, sebuah artefak. Dengan kata lain, jam matahari adalah harta karun Tianzun Zhouye, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mengendalikannya. Sama seperti pedang 9 penjara, Suyi tidak akan pernah mentolerir orang lain yang memiliki kesempatan untuk mencuri harta ini. Alasannya sangat sederhana, tetapi ketika Anda benar-benar berada di tengah-tengah permainan, Anda seringkali menjadi penggemar otoritas. Setelah hening sejenak, Tianzun Zhouye berkata, karena rekan tahu mengerti, saya tidak perlu menyembunyikan apapun. Anda mengatakannya dengan baik sebelumnya, apalagi kesempatan, bahkan jika tidak ada kesempatan, saya tidak akan membiarkan Anda begitu saja dapatkan apa yang kamu inginkan. Ketika sampai pada akhirnya, kata-katanya penuh dengan tekad. Suyi mengangguk dan berkata, mengerti. Tidak, kamu tidak mengerti. Tianzun Zhouye menghela nafas, saya menggunakan jam matahari untuk membuktikan kebenaran, naik ke puncak dunia, dan melangkah ke sungai takdir dengan satu kaki. Saat itu, saya seperti seorang penguasa, menghadap ke dunia. Tapi aku punya penyakit jantung. Sedikit kengganan muncul di alis Zhouye Tianzun, saya telah memahami misteri api ilahi Taixi sepanjang hidup saya, tetapi sampai malapetaka Taixi datang, saya belum dapat benar-benar mengendalikan api ilahi Taixi. Kamu hanya bisa menggunakan kekuatan jam matahari untuk meminjam api suci Taixi. Jelas sudah dekat, dan bisa dipinjam olehku, tapi aku tidak bisa benar-benar mengendalikannya di tanganku. Rasa itu, bagaimana kamu mengerti? Lagi pula, Tianzun Zhouye menggelengkan kepalanya, suaranya serak dan marah. Biarkan kamu melihat harapan, tetapi biarkan kamu tidak mendapatkannya, hal paling kejam di dunia, tidak lebih dari ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2330. Saya terus melihat harapan, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Mendengar kata-kata Tianzun Zhouye, sebuah pemandangan yang entah kenapa muncul di benak Suyi. Seorang laki-laki sedang menunggangi seekor keledai, untuk menjaga agar keledai itu tetap berjalan, dia mengikat sebuah wortel dengan tiang bambu dan menggantungnya di depan keledai. Keledai terus berjalan untuk memakan lobak. Aku tidak bisa memakannya sepanjang waktu, jadi aku terus berjalan. Tentu saja, gambar itu tidak masuk akal. Kebenarannya juga sangat sederhana. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Tianzun Zhouye, yang mengabdikan seluruh hidup dan waktunya untuk mencari kekuatan Taixi Senyan, memimpin sebagai keledai. Nampaknya pihak berwenang terobsesi dengan itu, namun nyatanya obsesinya terlalu tegas. Dalam analisis terakhir, Tianzun Zhouye bukanlah seekor keledai. Taixi Senyan bukanlah lobak. Siapapun yang tak tertandingi seperti Tianzun Zhouye ditakdirkan untuk tidak melepaskan api Taixi dengan mudah. Karena, bagi mereka, ini adalah mencari tahu lagi. Itu untuk menginjakkan kaki lainnya ke sungai panjang takdir, untuk membuktikan keabadian. Untuk selamanya, siapa yang bisa menyerah dengan mudah? Sebenarnya, setelah menderita malapetaka Taixi, saya sudah mengerti bahwa saya ditakdirkan untuk melewatkan api ilahi Taixi dalam hidup ini. Mengenakan mahkota tahu di kepalanya, Zhouye Tianzun yang berwajah tua menghela nafas pelan, menunjukkan kesepian dan kesedihan. Tapi, bagaimanapun juga, kamu tidak mau. Suyi berkata, bahkan jika saya tidak bisa mendapatkannya sendiri, saya tidak mengizinkan orang lain mengambil kesempatan ini. Tianzun Zhouye tidak menyangkalnya, dan berkata, apakah kamu bersedia jika itu kamu? Suyi tersenyum, dan berkata, jangan membujuk orang lain untuk menjadi baik tanpa menderita dari orang lain. Tidak ada empati yang nyata di dunia ini. Tapi tahukah kamu hal apa yang paling kejam di mataku? Tianzun Zhouye menunjukkan minat, saya ingin mendengar detailnya. Dia tahu bahwa Suyi telah bereinkarnasi berkali-kali untuk mencari cara yang ampuh. Kamu bisa melihat jalan abadi, tapi kamu menderita karena kamu tidak bisa mendapatkannya. Dan saya pernah tidak bisa melihat jalan yang lebih tinggi, dan saya sampai di ujung jalan saya sendiri. Mata Suyi halus, dan dia mengingat kehidupan pertamanya, pendekar pedang yang misterius dan transenden itu. Tianzun Zhouye tercengang, berjalan ke ujung jalanmu sendiri. Mungkinkah kamu pernah berdiri di ujung alam abadi yang tak terbatas? Suyi tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah menurutmu ada jalan yang lebih tinggi melampaui keabadian? Haruskah? Iya. Tianzun Zhouye tidak yakin. Suyi bertanya lagi, apakah ada jalan baru di atas jalan yang lebih tinggi dari keabadian?
Ini, Guru Abadi Zhou Yu terdiam. Banyak orang mungkin telah memikirkan hal-hal ini, tetapi sudah ditakdirkan tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Segera, hatinya terkejut, dan dia memandang Su Yi dengan tak percaya, dan berkata, "Rekan Taois, bukankah maksudmu bahwa kamu pernah menerobos jalan keabadian, menginjakkan kaki di jalan yang lebih tinggi dari keabadian, dan seterusnya? Apakah jalan itu sudah berakhir?" Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah ketika saya menjadi yang terkuat di kehidupan pertama, saya sudah berada di atas sungai takdir yang panjang. Karakter sekuat Hebo dan Gong Ye Futu pun menurutinya. Ayah Lin Jinghong, Lin Mosen, dan Patriark Bodhi juga sangat menghormatinya. Tapi sekuat kehidupan pertama, untuk menemukan jalan yang lebih tinggi, dia hanya bisa memulai dari reinkarnasi. Bisa dibayangkan betapa halusnya, jalan yang lebih tinggi, pada kehidupan pertama saat itu. Melihat Su Yi menggelengkan kepalanya, Tianzun Zhou Ye jelas salah paham, dan menghela nafas, "Apa yang Anda katakan adalah rasa sakit karena tidak melihat harapan, tetapi yang saya alami secara pribadi adalah rasa sakit karena melihat harapan. Apa yang Anda katakan, hal-hal di dunia, memiliki tidak pernah berempati." Su Yi tersenyum dan berkata, "Bukannya itu menyedihkan, mengapa kamu harus peduli dengan hal-hal ini?" Tianzun Zhou Ye tercengang. Segera, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Saya ingin tahu, sejak awal, apakah Anda percaya bahwa saya akan campur tangan dalam masalah ini untuk mencegah Anda mendapatkan api ilahi Taisi?" Tidak diragukan lagi, keraguan ini sangat penting baginya. "Awalnya, karena penjaga gunung, aku tidak meragukanmu." Su Yi berkata, "Saya tidak meragukannya sampai saya tiba di kota Sundial, ketika Anda meminta saya untuk menghadapi murid Anda." "Mengapa?" Tianzun Zhou Ye mengerutkan kening, "Bukankah normal bagi dua orang yang bertekad untuk berjuang demi jalan yang hebat?" Su Yi berkata, "Karena itu normal, saya merasa tidak normal. Lagi pula, dibandingkan dengan peristiwa besar seperti memahami Taisi Senyan, itu hanya duel. Mengapa Anda harus begitu memperhatikannya dan mengutamakannya? Jika aku ingin muridku menghadapi orang lain, aku tidak akan memilih waktu yang begitu penting." Tianzun Zhou Ye tersenyum kecut, "Memang, setelah kamu mengatakan itu, aku menyadari bahwa aku memang terlalu berhati-hati dalam masalah ini." Su Yi berkata, "Normal, bagaimanapun juga, kamu pasti telah mempelajari sesuatu tentang aku dari penjaga gunung, dan menurutmu, kekuatan reinkarnasi yang telah aku kuasai pastilah sebuah variabel. Karena itu, kamu ingin menggunakan tangan murid-muridmu untuk melihat sendiri apa keajaiban reinkarnasi itu, dan bagaimana menangani dan menyelesaikannya." Tianzun Zhou Ye menghela nafas, "Sayangnya, jarak antara murid saya dan sesama Taois terlalu besar, dan pada akhirnya, saya tidak bisa memaksa sesama Taois untuk melakukan reinkarnasi." Segera, dia berkata, "Jadi, sejak saat itu, Anda sudah berharap bahwa saya tidak akan berpangku tangan?" Su Yi menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak, meskipun penjaga gunung itu berbahaya, saya masih sangat mempercayainya, terutama di luar kota Tiandu. Dia membuat pengaturan untuk membantu saya keluar dari masalah, dan rekan-rekan tahu juga diam-diam bekerja sama dengan penjaga gunung untuk mengirim dua muridnya sendiri seorang murid pergi untuk membantu. Oleh karena itu, saya tidak memiliki banyak kecurigaan dan waspada terhadap Yang Mulia." Tianzun Zhou Ye terkejut, "Lalu kenapa?" Su Yi menyesap anggurnya dan berkata, "Saya khawatir jika saya mengatakannya, Yang Mulia akan merasa tidak enak." Tianzun Zhou Ye terdiam. Setelah beberapa saat, dia sepertinya sudah mengetahuinya, dan tiba-tiba berkata, "Itu karena sepatah kata dari gadis Red Cup itu." Su Yi tidak menyangkalnya. Sebelum memasuki Sundial City, gadis ikan mas bersarung merah yang baru saja kalah dalam duel tiba-tiba berbicara dan memanggilnya. Saat itu, Su Yi masih agak aneh, dan bertanya, "Ada apa?" Namun pada akhirnya, ikan mas merah hanya mengucapkan satu kalimat, "Tidak apa-apa, kamu harus berhati-hati." Sepertinya mengingatkan Su Yi bahwa Sundial City berbahaya. Tetapi bagi Su Yi, karena Tuan Surgawi Zhou Ye telah memperingatkan tentang berbagai bahaya di kota Sundial, pengingat gadis ikan mas merah dalam sarung agak berlebihan. Selain itu, ikan mas merah baru saja dikalahkan olehnya, namun dia masih tega mengingatkannya untuk berhati-hati. Kelainan semacam ini tampaknya sangat halus dan tidak disengaja, dan tidak ada yang akan mempedulikannya. Namun detail kecil inilah yang membuat Su Yi yang hendak memasuki Sundial City merasa ada yang tidak beres. Ternyata, pengingat ini sangat penting. Karena pengingat ini, dia memperhatikan banyak keanehan dan anomali ketika dia mengembara melalui 12 alam rahasia yang berasal dari jam matahari. Saat keanehan dan anomali ini terakumulasi, Su Yi akhirnya menyimpulkan bahwa bahaya terbesar di kota Sundial bukanlah bahaya di kota Sundial, tetapi Tianzun Zuye. Gadis Red Cup itu adalah yang paling cerdas. Aku tidak pernah berbicara dengannya tentang apapun yang berhubungan dengan menghalangi sesama Daois, tapi, dapat dilihat bahwa gadis itu telah menebaknya secara samar.
Tianzun Zhouye menunjukkan ekspresi lega, sejujurnya, saya tidak hanya tidak keberatan dengan hal ini, tetapi saya akan merasa lebih nyaman di hati saya. Bahkan jika saya tidak memiliki perlindungan saya di masa depan, dia tidak akan sangat menderita jika aku memikirkannya. Terlihat bahwa dia sangat menyayangi muridnya Red Cup dari lubuk hatinya, ketika berbicara tentang Red Cup, alisnya penuh memanjakan. Suyi tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Gadis ikan mas merah memiliki harapan untuk menjadi seseorang dengan cara tertentu di masa depan, dan pencapaiannya di jalan itu ditakdirkan untuk tidak terbatas. Setelah jeda, senyum Suyi menghilang, dan dia berkata, sekarang, ada sesuatu yang membingungkan di hatiku. Rekan Taois, tidak apa-apa untuk berbicara. Sebelum saya terjebak dalam kegelapan yang seperti ketiadaan itu, mengapa rekan Taois tidak mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu? Tianzun Zhouye tertawa. Hanya saja senyumannya agak rumit, dan dia berkata, kekuatan api Dewa Taisi cukup untuk menahan cambuk Taisi. Itulah sebabnya rekan-rekan Tao tidak bisa menggunakan cambuk Taisi sekarang. Saat itu, saya sangat ingin melakukannya, tetapi saya tidak bisa. Dia menghela nafas, bukan karena belas kasihan, bukan karena masalah lain, dan bukan karena takut mati. Hanya saja, dia mengangkat matanya dan menatap Suyi, rekan Taois tidak akan memberi saya kesempatan. Saya belum pernah melihat keadaan pikiran yang tidak bisa dihancurkan dan sempurna seperti rekan Daois, dan saya tidak dapat menemukan kekurangan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika saya membunuh yang mulia, pada akhirnya saya tidak akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, kamu ingin merebut rumahku. Tianzun Zhouye berkata dengan tenang, ya, tubuh Tao saya telah dihancurkan, dan karena saya ingin menghindari dampak bencana Taisi, sisa jiwa saya harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam kekuatan asli jam matahari alat dewa. Oleh karena itu, saya bisa menjelma 12 penjaga perbatasan untuk menghalangi sesama Taois sebelumnya. Tapi karena ini, sisa jiwaku benar-benar terperangkap di dalam jam matahari. Dengan kata lain, aku yang sekarang tidak berbeda dengan roh jam matahari. Bahkan jika zaman mitologi kegelapan datang di masa depan, aku pasti tidak bisa keluar dari masalah dan mengembalikan jalanku sebelumnya. Tetapi jika Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk merebut rumah Anda, dengan kekuatan reinkarnasi dan cambuk awal, Anda dapat menyingkirkan belenggu jam matahari. Selain itu, saya juga dapat memulai jalan yang telah dicari oleh sesama Daois karena mengambil rekan Daois saya, dan menjadi orang yang telah menentukan jalan. Berbicara tentang ini, Zhouye Tianzun menghela nafas, matanya sedih, tapi sekarang saya menyadari bahwa jalan ini tidak akan berhasil. Bahkan jika ada cacat dalam kondisi mental sesama Taois, kekuatan reinkarnasi yang dapat dikuasai cukup untuk dengan mudah memecahkan situasi tersebut. Setelah mendengar ini, Suyi menyadari betapa berbahaya dan menakutkannya situasinya saat dia terjebak sebelumnya. Namun, setelah memikirkannya sebentar, Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, untungnya, kamu tidak menemukan kesempatan pada saat itu, jika tidak, sisa jiwamu pasti akan gagal. Petik 2. Di masa lalu, ada banyak orang yang mencoba merebut rumah Suyi, tapi tanpa kecuali, mereka semua mati mengenaskan. Karena kunci merebut rumah adalah merebut pikiran dan menempati jiwa. Dan dalam benak Suyi, ada 9 pedang penjara yang duduk di kota. Siapapun yang menang akan mati. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah basis kultivasinya. Mata Tianzun Zhouye sedikit menyipit, dan dia mengerti kata-kata Suyi. Bahkan jika dia tidak mengetahui keberadaan 9 pedang neraka, dia sudah menduga bahwa Suyi pasti memiliki senjata ampuh untuk menahan diri. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.